Bismillah bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu, bagaimana kabarnya hari ini, ibu-ibu semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga pada hari ini kembali kita melanjutkan kajian kita. Insya Allah kita akan masuk ke materi baru, yaitu materi yang berkaitan dengan kaidah, dan ini adalah salah satu kaidah dasar dalam bahasa Arab, walaupun kita sudah mempelajarinya dengan versi tidak resminya. Kenapa tidak resmi? Karena kita tidak langsung menggunakan istilahnya dalam bahasa Arab. Tapi pondasi keilmuannya sudah kita bahas sebelumnya. Pelajaran kita pada hari ini berkaitan dengan klasifikasi kata dalam bahasa. Kalau ini masih ada hubungannya sebenarnya dengan apa yang kita sebut dulu dengan 5 bentuk utama, 5 bentuk pokok dalam bahasa Arab. Ada bentuk apa saja, ibu-ibu sekalian? Iya, Pak. 5. Apa saja? Gimana Pak Guru? Bentuk tersebut? Benda, bentuk tadi gitu. Pertanyaannya nggak dengar. Tanya, maaf. Jauh banget ini pikirannya. Yang kita maksud adalah ada bentuk 1, masa lampau. Masa lampau, masa ada bentuk 2, masa sekarang, dan akan datang. Dan bentuk 3. Masdar, sifat, dan ada masdar, kata kerja yang digunakan. Sifat dan sifat. Dan ada bentuk 4, itu bentuk sifat. Kemudian ada bentuk 5. 5 amar. Dulu ilmu kita begitu ya. Saking lamanya memori masa lalunya tertutupi oleh memori terkininya. Sehingga yang diomongin kata benda gitu ya. Jadi bahasa Indonesia. Ya. Kata benda, kata apa lagi tadi katanya ya? Kata sifat. Kata sifat gitu ya. Jadi mau bilang Madin, Mudarit. Nah, belakangan lah kita kemudian mengenal apa yang tadi disebut ya. Kalau dulu kita masa lalu kita kan menyebutnya itu bentuk 1. Belakangan hari baru kita kenal nama lengkap bentuk 1 adalah fi'il madin. Fi'il madin gitu ya. Namanya fi'il madin. Kemudian bentuk 2 kemudian kita kenal dengan nama mudhari. Nah, kalau 3 dari awal memang karena dia namanya ya kita udah kenal langsung ya, namanya masdar. Kemudian bentuk 4 juga sejak awal ya disebut dengan bentuk Sifat. Dan bentuk 5 belakangan hari kita kenal dengan istilah dengan nama apa? Amar. Fi'il amar. Jadi ilmu kita akan berangkat dari situ ya. Kita akan berangkat dari situ. Nah, ini ya diingat terkait dengan itu semua. Nah, sebelum lebih lanjut kita untuk bicara tentang kata-kata tersebut, marilah terlebih dahulu untuk kajian kita pada siang hari ini kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wasi'an rahmatika ya arhamar. Baik. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi
kita akan mempelajari lanjutan dari apa yang tadi kita kenal sebagai 5 bentuk pokok dalam bahasa. Ya, kita akan melanjutkan. Kalau kita bicara soal bentuk, itu berarti levelnya level berapa kalau bicara soal bentuk? 2 ya? Ya, 2. level 2. Maka sekarang kita akan lanjutkan apa yang kita pahami pada tataran level kedua, kita akan lanjutkan ke level ketiga. Apa level ketiga? Jenis mudzakkar dan Jenis ya? muannas. Dibedakan antara bentuk tunggal dan jamak. Oh, itu kan itu. Mudzakkar dan muannas. Itu jenis. Anas. Ada mudzakkar, ada muannas, itu jenis. Ya. Kemudian ada mufrad atau jamak, itu kita sebut dengan jenis. Ada juga yang lain-lainnya. Ada juga yang lain-lain. Untuk hari ini, ya kalau kita bicara tentang mufrad dan jamak, ya itu tidak lepas dari bentuk 1 sampai bentuk 5. Kalau kita bicara tentang mudzakkar dan muannas, itu juga tidak lepas dari bentuk 1 dan bentuk 5. Ya, bentuk-bentuk itu bisa dilihat. Nah, kalau sekarang kita akan bicara tentang ya istilahnya, istilah populernya adalah kita akan bicara tentang jenis kata dalam bahasa Arab. Apa, Ibu Bapak? Jenis Kalian? kata dalam bahasa Arab. Jenis kata dalam Jenis bahasa kata Arab. dalam bahasa. Yang pertama yang perlu kita pahami adalah bahasa-bahasa di dunia ini, Ibu Bapak sekalian, ya, dia punya persamaan. Ya, bahasa-bahasa di dunia ini ada persamaan. Tetapi pada saat yang sama, bahasa-bahasa di dunia ini juga ada perbedaan. Coba diulang apa tadi? Bahasa-bahasa Ada perbedaan. Sama, namun ada perbedaan juga. Ada perbedaan. Kesadaran ini penting, ya. Kesadaran bahwa bahasa-bahasa di dunia itu ada persamaannya, tapi pada saat yang sama bahasa-bahasa di dunia ini juga ada perbedaan. Perbedaannya. Maka kita kalau ada yang sama, kita syukurilah. Itu artinya kan biasanya hal-hal yang sama antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia itu akan melahirkan banyak kemudahan-kemudahan. Tetapi sebaliknya, ketika ada perbedaan antara bahasa Arab, ya, antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia, itu bisa jadi sumber dari kesulitan. Kesulitan kita apa? Kesulitan kita adalah ketika dia berbeda, kadang-kadang kita tidak cepat meresponnya dengan kesadaran bahwa ini yang saya bicarakan ini adalah bahasa Arab ini. Yang saya bicarakan ini bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Sehingga apa yang saya pahami dalam bahasa Indonesia enggak saya pakai untuk bahasa Arab. Nah, membagi perasaan, membagi hati, membagi pikiran, itu kan nggak mudah. Itu kan nggak mudah. Mari kita lihat ya. Misalnya kalau kita bicara tentang kata saja ya, kata gitu ya. Sebagai contoh sederhana ya. Kalau kita bicara kata dalam bahasa Indonesia, ya antara kata dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab ini sebagai contoh sederhana. Menurut ibu sekalian, kalau kita bicara tentang kata dalam bahasa Indonesia, nah saya coba ambil klasifikasi jadi 2, ya, BI dan BA. BI bahasa Indonesia dengan BA bahasa Arab. Nah, kira-kira ibu sekalian memahami kalau bahasa Indonesia kata itu apa kalau dalam bahasa Indonesia? Terdiri dari beberapa huruf. Dari beberapa huruf. Ya, baik. Yang bermakna adalah gabungan dari Berapa huruf? Beberapa huruf Nyai satu makna. ya, baik. menjadi satu makna. Beberapa huruf yang membentuk satu keutuhan makna, gitu ya. Jadi punya makna mandiri, makna yang bisa dipahami. Apakah kalau dalam bahasa Arab pengertian kata seperti tadi itu bisa kita pakai untuk memahami bahasa Arab? Enggak. Bahwa kata adalah gabungan dari beberapa huruf. Tidak. Tidak. Apakah selalu tidak atau kadang-kadang tidak? Kadang-kadang tidak. Kadang-kadang tidak. Kadang-kadang Ya, tidak.
kadang-kadang tidak. Gitu ya. Nah ini mulai dari sini kita memahaminya. Ya, bahwa dalam bahasa Indonesia kata itu adalah gabungan dari beberapa huruf. Sementara kalau dalam bahasa Arab kita lihat fenomena ya, dalam pelajaran-pelajaran kita yang sebelum-sebelumnya kan kita lihat bahwa ternyata dalam bahasa Arab banyak yang merupakan kata tetapi wujudnya itu hanya satu huruf. Satu huruf. Iya. Apa yang teringat oleh ibu-ibu sekalian? Ada Satu huruf. Ya. Ada li, apalagi? ada Wow. Fa, Ada wau, ada waw, la, ada 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 la. waw, ada Kalau fa, la, oh la ya. Li, la. ada fa, Bi, Ada fa, apalagi? ada bi enggak ya bi? ma, Ada bi, oke. bi, Kemudian ada Bi. fa. Nah, terus Bi. apa lagi? Terus ma bisa nggak Pak Guru? Ma tidak bisa dalam arti ma itu lebih dari satu. lebih dari satu huruf. Oh, ada alif ya. Ha? ada Karena alisnya. ma itu kan Oh iya. Salah. Vi. Nah, baik. Itu apa yang menyebabkan bisa terjadi demikian? Karena dalam bahasa dalam bahasa Dalam bahasa Arab itu tidak ada namanya huruf vokal. Ada ibu-ibu pengalaman belajar bahasa Arab. Ada huruf vokal nggak dalam bahasa Arab? Huruf vokal Tidak ada ya. H Nggak I W ada. O. Ada nggak? Huruf Adanya vokal dalam bahasa Arab. adanya fathah kasroh dong. Kalau huruf vokal ada nggak? Tidak Tidak ada ada. Pak Guru. Tidak ada. Kalau bahasa Indonesia Kalau A, I, bahasa U, E, O. Indonesia ada, gitu ya. Kalau Ada. dalam Ya. bahasa ada A, I, ada I U E O. U, ada E, O. Oh. ada O. Gitu. Oh. Tuh. Sehingga dalam bahasa, karena tidak ada dalam bahasa Arab namanya huruf vokal, sementara yang ada dalam bahasa Arab itu kan yang adanya adalah bunyi. Sehingga satu huruf bisa, tetapi gitu ya, huruf itu bisa, tapi pada saat yang sama kalau digabungkan dengan bunyinya, itu kalau dalam bahasa Indonesia itu akan menjadi gabungan dari beberapa gitu. Misalnya aja ya, misalnya kalau kita mengatakan li, kalau kita tulis dalam bahasa Indonesia itu jadinya apa? Bagi. LI. Untuk. Apa? Kalau Penulisannya. kita tulis Kepada. kalau tulis dalam bahasa Indonesia, LI. LI. LI kan jadinya begitu tuh, LI. Oke. Udah jadi dua huruf dia. Karena ada L ya, ada L yang merupakan konsonan, kemudian ada I yang merupakan vokal. Vokal. Itu yang menyebabkan dalam bahasa Indonesia tidak bisa ya. Menyebabkan dalam bahasa Indonesia tidak bisa ada satu kata yang wujudnya satu huruf. Ini nih. Berarti kita udah paham itu. Kalau kita mengatakan B juga begitu kan, nggak bisa B doang kalau dalam bahasa Indonesia, nggak bisa dia. BI. Harus ada B, harus ada I-nya, gitu jadinya udah jadi dua. Nah, tetapi kalau dalam bahasa Arab wujudnya satu huruf itu sudah bisa menjadi kata, ya, menjadi kata, karena dalam bahasa Arab itu A, U itu bukan huruf hitungannya, ya, A, I, U itu bukan huruf vokal tapi itu bunyi. Nah, bunyi itu kan kalau dibaca. Bunyi itu kalau dibaca, kalau dilihat aja kan tidak perlu kan, jadi hemat dia. Ya, kalau itu jadinya hemat. Baik, kita mulai dari itu penjelasan tadi bahwa ketika kita mengatakan kata, itu ada beda antara kata bahasa Indonesia dengan kata dalam bahasa Arab. Karena itu bagaimana cara kita supaya kita tidak terjebak ke dalam perbedaan ini, itu yang jadi kita pikirkan kemudian. Bagaimana supaya kita tidak terjebak di dalam perbedaan ini. Maka mengamati hal tersebut
ya kami ya, saya dalam hal ini biasanya akan mengajak ibu-ibu, bapak-bapak, siapa saja yang belajar. Kalau kita bicara tentang jenis kata dalam bahasa Arab, maka tinggal kebiasaan lama menerjemahkan sebuah istilah ya, atau sebuah nama. Begitu juga kalau kita bicara soal, begitu juga halnya kalau kita bicara soal jenis kata. Ya, kalau kita bicara soal jenis kata dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia ada persamaan dan ada perbedaan. Supaya perbedaan itu tidak membuat kita bingung, maka cara amannya adalah jenis-jenis kata dalam bahasa Arab jangan diterjemahkan menjadi bahasa Indonesia. Kenapa? Kalau begitu kita terjemahkan menjadi bahasa Indonesia, nanti di dalam kita yang muncul adalah bahasa Indonesia yang muncul. Bahasa Indonesia yang muncul. Dan itu mungkin saja berbeda. Mari kita lihat ya, apa maksudnya berbeda. Tadi soal arti kata, apa itu kata, kita udah berbeda dengan bahasa Arab. Nah, kalau kita bicara soal jenis kata misalnya, kalau dalam bahasa Indonesia, ibu-ibu mengenal ada apa saja jenis kata dalam bahasa Indonesia? Kata benda, Kata Tadi itu kerja. kata benda, kata kerja, kata sifat. kerja. Ya. Kita mengenal ada kata benda, kita Kata mengenal kerja. Kata ada sifat, Kata sifat. kata ya, sifat, kata penghubung. ada kita kenal kata sifat. Apa contohnya kalau kata sifat dalam bahasa Indonesia? Cantik. Cantik, tinggi, putih, orang itu ganteng. pintar. Panjang, pendek. Apalagi? Benda, kerja, sifat, apalagi? Kata apa? Perintah. Objek, Perintah. keterangan, Ada begitu Perintah. dalam bahasa Indonesia. Jenis kata adalah perintah. Gitu ada dalam bahasa Indonesia. Tidak Oh, ada. enggak, Kata penghubung ada, Pak Guru. Kata penghubung. Apa contohnya kata penghubung dalam bahasa? Dengan, dan, lalu, kemudian Kata penghubung. Kata penghubung. Terus apa lagi? kata keterangan. Kata Keterangan. keterangan. Apa contohnya kalau kata keterangan? Saya pergi malam, ke pasar, keterangan tempat Bu. pasar. Ibu ada paket, Bu. Keterangan. Apa contohnya kata keterangan? Saya pergi ke pasar pagi hari. Pagi Apa? hari keterangan waktu. keterangan Pagi waktu. itu ya, pagi itu ya. Ya, Pagi. Ya, kata keterangan pagi ya, ini dalam bahasa Indonesia. Keterangan waktu. Jadi pagi itu bukan kata benda dalam bahasa Indonesia ya. iya, Baik, keterangan waktu gitu ya. iya. Apalagi? Nanti sore ya Tempat. lagi belajar. Keterangan tempat ya. Apa contohnya kata keterangan tempat? pasar, kantor. Pasar itu bukan kata benda ya dalam bahasa Indonesia ya. Kata benda, meja, kursi, Kalau lemari. pasar itu bukan. Kalau pasar itu tempat ya. Tempat. Keterangan tempat. Mall. Baik, pasar. Mall ditutup. Baik. Rumah sakit. Baik, itu dia bahwa Sekolah. kalau kita lihat dari hasil identifikasi, hasil pengenalan dari ibu-ibu sekalian, ini ada 1, 2, 3, 4, ada 5. Dalam bahasa Indonesia sejauh ini kita kenal ada 6. 5 di sini 5. 6 ya, jadinya di sini ada 4 dan ada 6 ya, ada 6 jenis kata dalam bahasa Indonesia. Kalau misalnya ada lagi yang lain, ya mungkin saja nih kalau kita teman diskusi kita lebih banyak bertambah lagi bisa jadi ada kata yang. Nah, ingat bahwa ini adalah Kata tanya ada nggak, Pak? Kata tanya. oh kata tanya, baik. Bahasa Indonesia ada kata tanya. Udah nambah lagi tuh 7 gitu. Terus apa lagi? Baik ya. Nah, ibu-ibu sekalian, ketika melihat ini, kalau kita mengatakan kata benda, maka dalam kaitan pembelajaran kita berikutnya,
Maka ini pahami ini adalah istilah dalam bahasa Indonesia. Kata kerja, kata sifat, kata penghubung, kata keterangan, keterangan tempat, ada kata tanya dan sebagainya. Itu adalah istilah-istilah dalam bahasa Indonesia. Nah sekarang, ini kalau bahasa Indonesia hasil identifikasi kita ada berapa itu? Ini ada 7 jenis kata dalam bahasa Indonesia. Ada 7 jenis kata dalam bahasa Indonesia. Apakah dalam bahasa Indonesia ke-7 jenis ini tidak bisa diperas lagi? Atau memang ya 7 ini adalah jenis kata yang mandiri, terpisah antara satu dengan yang lainnya? Iya. Keterangan mungkin cuma 1, Pak. Cuman di belakangnya bisa dibagi Kita lagi. kurangi ya. Keterangan itu dianggap 1, oke. Nah, berarti bisa diperas ya. Bisa diperas, keterangan itu ada keterangan waktu, ada keterangan tempat. Baik. Masih bisa diperas lagi kah? SPOK kan, SPOK. SPK itu apa maksudnya? SPOK Subjek, objek, predikat, keterangan. Keterangan. itu jenis kata atau posisi kata itu? Posisi, Oh ya, posisi. posisi. Yang sedang kita bicarakan sekarang jenis kata. jenis. Posisi. Iya, jenis kata. Oke, berarti beda ya, beda Iya. wilayahnya. Masih bisa diperas? Enggak. Hai. Nah, sekarang mari kita lihat. Ini versi bahasa Indonesia ya. Ini versi dalam bahasa Indonesia. Kalau tadi kita peras lagi berarti ada 6 ya hasil berdasarkan pemahaman kita bahwa dalam bahasa Arab ada 6 jenis kata yang secara mandiri. Ya, dari 6 jenis itu ada 1 kata yang punya cabang. Ada 1 kata yang punya cabang, yaitu kata keterangan. Itu bercabang 2, bisa keterangan waktu, bisa juga keterangan tempat. Waktu. Nah, ada keterangan waktu dan ada keterangan tempat. Keadaan, Itu keterangan bahasa. keadaan. Oh, ada lagi keterangan keadaan. Bagaimana kalau keterangan keadaan? Nggak ada. Enggak tahu, baru dengar. Mana? Keterangan keadaan bagaimana? Kondisi ya, Ini kondisi. baik atau buruk? Kalau baik buruk itu bukan sifat, bukan? Sifat. Sifat juga masuk. Tapi kalau keadaan kamu baik. Dan buruk Keadaan itu masuk sifatnya. sakit, sehat. Keterangan keadaan. Contohnya gimana? Keterangan keadaan. Nggak pernah dengar ya. Kadang sakit atau sehat apa? Kalau sakit sehat, Bagaimana kondisinya? Sakit sama sehat itu sifat. Sifat. Sifat masuk. Sehat. Pintar, baik. Iya kali Bu. Oke, Kalau baik gitu, ya. Untuk nggak keadaan ini kita tunda ya. Keadaan kita tunda. Iya. Tapi yang lebih meyakinkan tadi ada keterangan waktu dan ada keterangan tempat. ada namanya keterangan tempat. Ya, ini ya, bisa jadi nanti kalau ahli bahasa Indonesia membicarakan tentang persoalan ini bisa jadi jawabannya berbeda ya. Ya. Nih, coba saya mampir ke Google sebentar ya. Itu ada ini 8 katanya ya. Ada 8 nih. Jenis kata dalam bahasa Indonesia yang wajib Anda ketahui. Nah, coba kita lihat ya. Coba kita lihat ini dalam bahasa Indonesia. Coba kita googling. Kata benda, kata kerja, kata sifat, kata keterangan, kata emosi, kata bilangan, kata sambung, kata depan. Kata bilangan. Ada kata bilangan sama kata Kata depan. bilangan ya. Iya, kata Bilangan sama kata depan. sambung, kata depan. Tuh. Kan beda lagi nih. Nah, beda lagi nih penjelasannya. Kalau dalam bahasa ini menurut ahli. Ada terlihat ibu-ibu apa
Kalian? Ya, kelihatan. Kata sambung, Ada bilangan, kata benda, Kata benda, nominal, ada kata kerja, ya, ada kata sifat, Sifat. ada kata keterangan, ada kata ganti. Tadi nggak Oh, muncul. kata ganti, nggak Iya, ada. kata ganti lupa. Iya, Ada kata ganti, ada kata bilangan, bilangan, ada kata sambung, kata depan. Iya. ada kata depan. Berarti Tapi ini kalau kata keterangan menurut tidak ada. Zenius Block, ya, menurut Zenius Block ada 15 jenis kata dalam bahasa Indonesia. Wow. Oh, banyak lagi. Lagi ada 15. Ya, beda, pembagian berbeda. Pertama, kata ulang. ada namanya kata dasar. Ada namanya kata ulang. Ulang, nama jemu, Ada kata kesalahan. kesalahan. Oh, beda kategori ini. Iya. Berdasarkan kategori. Kalau tadi kan berdasarkan bentuknya. Berdasarkan jenis. Iya. Jenis kata berdasarkan bentuknya. Ya, ada kata dasar, ada kata ulang, ada kata majmu. Ini serapan. Berdasarkan kategori. Ada kata keterangan, ada kata sifat, ada kata sambung, ada kata ganti, ada kata depan. Lain Kata direncanakan. depannya, apa katanya? Kata depan adalah sebelum kata benda. Nah, makna kata dan memberi jenis dan bunyi. Kepada dulu saya gitu, kata depan di ke Depan. kepada. Coba kita lihat. Itu yang Contohnya kayak kata gini. depan. Di Kata depan ke, itu daripada kepada. dari Contohnya. Di Itu ke, bukan kata penghubung ya? bukan itu. kata Kata depan. depan Di ke daripada kepada. Di. Coba. Dulu belajar SD. Daripada ke kepada gitu ya. Iya, di ke daripada kepada. Oke. Daripada Kepada. Baik, itu kata depan. Iya. Kata depan. Ya, kata bilangan, ada kata benda, ada kata sandang. Seperti si, oh ini. Seperti si, seperti para dan lain-lain itu kata sandang. Sang Ada juga Dewi. kata seru. Terseru. Ada kata seru juga. Kata seru itu seperti apa? Saambilah. Rasa hati ya, kata yang mengungkapkan rasa hati atau ekspresi dari pembicara. Kata seru. Wah, seru. Baik. Kemudian berikutnya ada kata kerja, ada kata berimbuhan. Lain lagi ceritanya. Ada kata berimbuhan. Nah, baik. Itu dia klasifikasi kata dalam bahasa Indonesia yang baru saja kita lihat. Nah, sekarang bagaimana kalau kita juga akan memahami itu tapi versinya versi bahasa Arab. Ya, versinya adalah versi bahasa Arab. Baik. Ya, yang pertama berkaitan dengan persamaan dan perbedaan. Tadi kita katakan bahwa ya dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab juga akan terjadi demikian. Ada persamaan dan ada perbedaan. Kalau ada persamaan itu biasanya memudahkan, kalau itu berbeda itu biasanya menjadi tantangan. Maka sebagai usaha untuk mengantisipasi, kita harus pahami perbedaan ini. Kemudian tadi saya mengajak ibu-ibu sekalian untuk ya, supaya tidak terjebak dalam perbedaan ini, untuk tidak menerjemahkan istilah-istilah, tidak menerjemahkan nama-nama tersebut, yaitu bahasa Arab tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, bahasa Indonesia juga. Tapi kalau kita bilang, oh ini mirip dengan, boleh ya. Kalau ini mirip dengan ini, itu boleh kita memanfaatkan kemiripan tersebut. Nah, dalam bahasa Arab, kalau bahasa Indonesia kita punya kata, istilahnya dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia kita punya kata, kalau dalam bahasa Arab, istilahnya, karena dia juga punya ya, istilahnya dalam bahasa Arab adalah kalimat. Apa istilahnya? Kalimat. Jangan kalimat ya, jangan kalimat. Kalimah. Kenapa kita tidak menggunakan kalimat? Karena yang pertama, ini huruf terakhirnya apa? Tamar butoh. Kalau tamar butoh di wakof bagaimana bunyinya? Apa sebagai
Kalimah. Jadi yang pertama adalah Kalimat. namanya kalimah. Kalau kita mengatakan kalimat, ya, kalau kita mengatakan kalimat itu bahasa Indonesia. Kalau kita mengatakan kalimat itu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Indonesia. Dalam bahasa Arab dia punya istilah sendiri. Ya, dia punya istilah sendiri. Nanti kita akan pelajari lagi. Tapi sekedar sebagai informasi awal, dalam bahasa Arab, kalau kita mengatakan, dalam bahasa Indonesia kita mengatakan kalimat, maka bahasa Arabnya adalah jumlah. Kan beda lagi itu. Jumlah. Jumlah. Digedein. Tapi kalau kita mengatakan jumlah sebagai bahasa Indonesia, lain lagi. Iya. Jumlahnya ada berapa? Kalau kita mengatakan jumlah dalam bahasa Indonesia, bahasa Arabnya apa? Ada bahasa Arabnya. Ada. Apa bacanya? Ada. Nah, nanti kalau kita bahasa Indonesia, kalau kita bisa adat dalam bahasa Indonesia, ada juga bahasa Arabnya. Tuh. Berarti nggak cocok. Karena itu nggak cocok ya, karena itu nggak di itu ya, karena itu nggak. Kita harus menggunakan ya, kita menggunakan istilah ini kalimah begitu. Ya. Kalimah dalam maksud kata. Kita mengatakan kalimat, nah itu jadi bahasa Indonesia. Atau bisa juga kalau kata kalimah ya, kalau kata kalimat, kalau dia lihat dari tanda kalimah itu tunggal apa jamak? Kalimat jamak ya. Jamak. Ya, kalau jamaknya itu berarti tunggalnya apa kira-kira? Kalau tunggal, maksudnya Kalau kalimah adalah jamak, kira-kira apa tunggalnya? Kalam ya? Apa kalam? Oh, kali. Atau kalau gitu kita ubah ininya. Kalau itu kita ubah pertanyaannya. Apa pencirinya sehingga kita menduga kalimah ini jamak? Oh, enggak, kalimah itu kalau di bahasa Arab bukan jamak. Kalau ini ya, kalau itu. Nah, kalau ini bukan jamak berarti ini adalah tunggal kan begitu ya. Kalau ini tunggal, kira-kira jamaknya apa? Jamaknya. Mm-mm. Jamaknya kalam. Seperti ini ya, muslimah gitu ya. Muslimah jamaknya apa? Muslimat. Ya. Muslimin. Nah, tetap aja ini gitu, tetap aja kalau ini berarti dipanggil kalimat. Kalimat. Karena itu sekali lagi kembali, kalau istilahnya bahasa Arab untuk kata itu kalimah, bukan kalimat gitu. Itu ya, istilahnya adalah kalimat. Tadi Ibu-ibu, nah, sekalian tadi kita sudah bahas ya. Dalam bahasa Indonesia tadi kita temukan ada berapa jenis kata dalam bahasa Indonesia? Ada 8. Ada yang udah dapat 15 tadi. Oh, ada yang 15, ada yang 6. Kita dapat 6 tadi. Ada 15 jenis kata di dalam bahasa Indonesia. Dan itu dalam bahasa Indonesia, masing-masing kata tersebut berdiri sendiri. Ya, masing-masing kata itu berdiri sendiri. Nah, kalau kemudian berikutnya kita melihat ada perbedaan antara bahasa di Indonesia dan bahasa Arab, maka itulah tadi kenyataannya bahwa setiap bahasa itu ada persamaan, ada juga perbedaan. Di mana letak persamaannya? Letak persamaannya adalah bahwa kata dalam bahasa Indonesia bisa dibagi-bagi, kalimah dalam bahasa Arab juga bisa dibagi-bagi. Gimana pembagiannya? Ayo kita lihat pembagian kalimah dalam bahasa Arab. Ada berapa dalam bahasa Arab? 3.
Dalam bahasa Arab tidak sebanyak dalam bahasa Indonesia. Klasifikasinya kalau dalam bahasa Arab menjadi berapa? 3. 3. 3. Dan kita ingat ya, posisinya kita tidak usah menerjemahkan. Ya, tidak usah kita terjemahkan supaya nanti kita tidak tersilap, supaya kita tidak mengalami kesulitan karena kebiasaan kita menerjemahkan. Yang pertama, jenis kalimat yang pertama namanya apa? Fi'il. Kita udah sering kan bicara tentang fi'il. Ya. Ada berapa klasifikasi? 3. 3. Ada 3. Ada 3. Fi'il madi. Kalau kita bicara soal 3 itu apa maksudnya? Fi'il Untuk madi, Fi'il madin, fi'il mudhari, fi'il amr. amr. Apakah hanya 3 atau sebenarnya masih bisa diperluas lagi? Oh, bisa ada. Yang sudah kita pelajari apa saja itu nama-nama fi'il selain fi'il madin, fi'il mudhari, fi'il amr? Udah 3 aja. Baru 3 dipelajarin. 3 aja. Bang. Nah, belajar itu majhul kan? Nah, Oh, beda. iya. MLM, Fi'il maklum Ya. majhul ya. Fi'il Pasti. mudhari, beda kan itu. Berarti madin fi'il madi 2, dan mudhari terus yang mudhari majhul. Dari 2 berarti Kita juga kan pernah bicara bahwa amr itu sebenarnya adalah apa? Fi'il mudhari yang Pengembangan dari Fi'il mudhari, mudhari. pengembangan Pengembangan dari pengembangan. fi'il mudhari. amr adalah fi'il mudhari yang gimana? yang Pengembangan. dikembangkan. Fi'il mudhari yang Pengembangan dari fi'il mudhari kalau nggak salah fi'il amr itu. Ya, gimana? Fi'il mudhari yang bagaimana? fi'il Fi'il mudhari yang mudhari yang bermakna perintah kan begitu dulu. oh iya, fi'il mudhari yang bermakna perintah. Maka kan pada saat yang sama kita juga punya ilmu bahwa kalau ada fi'il mudhari yang berkembang menjadi perintah namanya fi'il amr. Amr. Lawan dari perintah adalah Amr. adalah Lawan dari perintah. Lawan dari perintah. Lawan dari Larangan. larangan. Nah, kan kita juga sudah pernah belajar kan? Sudah pernah belajar fi'il mudhari yang bermakna larangan, tapi kita belum kasih nama waktu itu. Masih ingat fi'il mudhari yang bermakna larangan? Itu yang Pakai lagi tuh ya? iya pakai Ya. La yang bermakna apa? yang bermakna jangan. Jangan. Ya, bagus. Apa cirinya waktu itu la yang bermakna Cirinya jangan? jangan hidup. Jangan hidup. jangan apa tuh? Jangan Jangan mati ya latus. Jangan mati, jangan hidup. Mana lebih cocok? Jangan hidup atau jangan mati? Jangan mati. Jangan mati. Terus satu lagi? Tidak lah, Tidak. tidak. Jangan mati. Tidak. Yang satu berkala tidak. Kalau tidak bukan. Bukan. Larangan. Jangan. Larangan itu yang bermakna jangan. Ilmunya apa? Jangan mati, jangan mati, hilang. jangan hilang. Iya, jangan mati, jangan Jangan hilang. mati, jangan hilang. Iya, iya. Tapi itu semua klasifikasinya masuk dalam klasifikasi fi'il. Klasifikasi besarnya adalah fi'il. Klasifikasi besarnya adalah fi'il. Nah, itu yang pertama kita pernah punya, gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari 5 bentuk ya, 5 bentuk yang kita sudah pelajari, dari bentuk 1 sampai bentuk 5, bentuk berapa saja yang masuk dalam kategori fi'il? Bentuk 1, bentuk 1, bentuk 2, bentuk 5. bentuk 5. Ya, bentuk 1, bentuk 2, dan bentuk. Bentuk 5. Nah, berarti kan ilmunya begini selanjutnya. Kalau 1, 2, 5 masuk kategori fi'il, nah, berarti 3, 4 masuk kategori yang mana? Itu tuh pertanyaan berikutnya. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana dengan kata-kata di luar 5 bentuk tersebut? Kan begitu. Bagaimana dengan kata-kata di luar dari 5 bentuk tersebut? Berarti
kemungkinannya adalah di luar 1, 2, dan 3, 1, 2, dan 5, kemungkinannya bisa isim, bisa harf. Ya, bisa isim, bisa harf. Nah, kemungkinannya juga bahwa yang di luar dari 5 tersebut, di luar dari 5 itu ada kata, jenis kata yang masuk ke isim, ada juga yang masuk ke harf. Kira-kira begitulah ininya. Tapi bagaimana persisnya? Ayo kita lanjutkan kajian kita. Oke, yang pertama namanya apa? Jenis kalimah yang pertama namanya? Fi'il. Ya, yang kedua? Isim. Terus yang ketiga? Harf. Iya, baik. Nah. Untuk fiil, nah, kita pernah bicara, ada madin, ada mudhari, ada amr. Nah, sekarang isim. Apa namanya yang kedua? Isim. Yuk kita perhatikan. Ya, yang pertama yang termasuk ke dalam isim adalah Kata benda atau nama atau benda. nama benda. Kata benda atau nama benda. iya, baik. Jadi di dalam bahasa Arab, kata benda itu adalah bagian dari isim. Apa? Kata Kata benda benda Itu adalah bagian dari isim. Iya. Termasuk juga isim adalah nama benda. Berarti dalam bahasa Arab, nama benda adalah termasuk dalam bagian. Dari isim. Oke, baik. Mari kita lihat contoh-contohnya. Yang pertama apa contohnya? Ilah. Rasulun. Terus? Ardun. Ardi. Iya, baik. Terus? Sama. Din. Sama. Din. Ya, terus? Din. Rajul. Ar-rajul. Iya, bagus. Berikutnya? Imro'ah. Nanti itu. Iya, berikutnya? Rok'atun. Ya, berikutnya? Kursi. Ya, berikutnya? Muhammad. Khadijah. Berikutnya? Khadijah. Iya, berikutnya? Misr. Iya, baik. Berikutnya? Makkah. Iya, baik. Apa makna kata yang pertama? Tuhan. Yang kedua? Utusan. Yang ketiga? Bumi. Berikutnya? Langit. Iya, bagus. Berikutnya? Agama.
Din, agama. Berikutnya, Laki-laki Ini ya. laki-laki. iya. Laki-laki. Berikutnya, Imro'atu Perempuan. 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 berikutnya, Rokaat. Rokaat, Rok'atun. rukun. Rukun. Roka'at. Rukun. Rokaat, rukun. Bukan rokaat. Rokaat. yang mana yang rukun? Roka'at. Bukan Rokaat. arkani. Itu rokaat. Rokaatan. Iya, baik. Berikutnya, Kursi. Kursi. Di bahasa Indonesia. iya. Berikutnya, Muhammad. Muhammad. Nabi Muhammad. Nama orang. Muhammad. Nama orang. iya. Baik. Itu kan nama orang ya. Nama orang. Khadijah Kemudian juga nama berikutnya, orang. Khadijah. Khadijah. Nama orang bukan. Orang perempuan. Ya, Mesir apa berikutnya. Mesir. Mesir. Iya. Mesir, nama kota. Mekah. Makkah. Mekah. Mekah, nama kota. Kota Mekah. Baik. Ini adalah contoh kata benda atau nama benda. Nah, kalau kita lihat dari kriteria ini, berarti kita bisa mengatakan bahwa benda adalah salah satu dari isim. Ya. Jadi nama orang juga benda, Pak Guru. Nama benda salah satu dari itu. Bukan. Nama orang itu bukan kata benda. Nama benda. Nama. Nah, itu Khadijah. Tapi Ya, nama tidak, benda. bukan Nama kata benda. ya, nama benda. Nama benda. Nama Merupakan benda. salah satu bagian dari isim. Khadijah. Ya. Jadi Khadijah itu adalah nama benda. Muhammad juga nama benda. Nama benda. Tapi di bahasa Indonesia nama orang. Makanya tadi Tidak, jangan tidak diterjemahkan. apa-apa. Ya, tidak apa-apa gitu ya, tidak apa-apa karena itu kan bahasa. Nah, karena itu adalah ya, Bisa diartikan ini Pak Guru, nama orang di dalam bahasa Indonesia bisa diartikan di bahasa Arab nama benda, begitu? Nama benda. klasifikasi orang atau tidak orang itu benda apa bukan sih? Kalau kita bilang orang itu benda apa enggak? Manusianya Benda. itu benda apa bukan? Benda. Benda. Benda bergerak. Ya. Benda Jadi bergerak. dia menggunakan istilah umum. Oh, Gitu. oh iya, kalau kursi Misalnya benda kalau- tidak bergerak. Kalau negara itu benda apa bukan? Benda. Benda. Iya, jadi diperpanjang lagi nanti kalau kita mau membedakannya gitu ya. Nah, kalau provinsi itu benda atau bukan? Benda. Nah, nanti Namakan. aja jadi ceritanya. Nama orang, nama negara, nama provinsi, nama apa lagi gitu. Nama kucing, nama motor, nama mobil, banyak jadi ceritanya kalau kalau dipretelin lagi ya. Gitu. Berarti Yuni, Ros bisa jadi nama benda ya Pak Guru ya? Dari Ya, bahasa Arab. Iya. itu yang pertama. Maka menjadi ada penyempitan kalau kita kemudian mengatakan bahwa isim adalah kata benda, gitu. Akan mengalami penyempitan. Dengan kita mengatakan bahwa rumah adalah ruang tamu. Bukan ruang tamu aja ya. Begitu kira-kira. Ya, namanya rumah itu kan bukan hanya ruang tamu. Tamu. Ada. Iya. Oke. Yang berikutnya adalah, nah ini kan dalam bahasa Indonesia nggak kena itu. Yang termasuk dalam kata ya isim atau kalimah isim, yang termasuk dalam kalimah isim dalam bahasa Arab adalah kata sifat. Ya, dengan argumentasi bahwa sifat kata benda. Ya, sifat. Kalau dalam bahasa Indonesia, kata bentuk dengan kata sifat itu adalah dua klasifikasi kata yang terpisah kan begitu. Terpisah, iya.
Maka semakin sulit kalau kita pikirkan sih. Cuma kalau terima begitu aja sih aman. Kalau diterima begitu saja sih aman posisinya. Iya. Posisinya aman gitu. Kalau nggak dipikirkan. Tapi kalau dipikirkan ya jadi persoalan. Karena begitu mengatakan isim adalah kata benda berarti tidak termasuk dalam sifat. Padahal realitanya sifat termasuk di dalam isim. Coba kita lihat apa saja contohnya. Yang pertama, Kabir. 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 kemudian Sogir. Khair. Wasi. Wasi'. ya Wasi'. Zalim. Zolim. Hasan. 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 Ghafur. Ghafur. Al-Mu'min. Al-Mu'min. Musyrik. Musyrik. Mahmud. Mahmud. Ma'lum. 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 Akbar. Akbar. Al-Akram. Al-Akram. A'lam. A'lam. Alam. iya, bagus. Apa maknanya? Kabir. Kabir Besar. 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 Sogir itu Atau kecil. Kecil. Khair kecil. Wasi' luas. Wasi. Wasi' Allah. Zalim. Zalim aniaya. Aniaya. Hasan. Hasan baik. Hasan baik. Hasan baik. Ghafur. Ghafur. Ampun. Pemaaf. Maaf. Maaf. Pengampun. Pemaaf. Mukmin. Orang beriman. Orang beriman. Iman. Musyrik. Musyrik. Orang Ingkar. Musyrik. Musyrik. Ingkar. Mahmud terpuji. Mahmud terpuji. orang yang Muhammad. Terpuji. Maklum. maklum. Belum. Orang yang Maklum. Maklum apa ya? orang yang diketahui. Iya, Orang diketahui. Akbar. 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 Lebih Paling besar ya. atau Paling besar. Al-Akram paling mulia. Paling mulia. mulia. Paling mulia. A'lam mengetahui. Paling tahu. Diketahui. Paling tahu. Paling mengetahui. Paling mengetahui. iya, baik. Nah, itu adalah contoh kata sifat, ya, bentuk sifat, ya, sifat yang menjadi salah satu dari jenis kalimat. Kemudian yang berikutnya ini yang makin kalau dipikir-pikir ini makin berat kita memahaminya sebagai bagian dari kalimat isim. Kalau kemudian ibu-ibu memahami isim adalah kata kerja. Ya, mohon maaf, isim adalah kata benda. Karena dalam bahasa Arab yang termasuk ke dalam kalimat isim adalah masdar. Yang masuk di dalam isim adalah masdar. Apa itu masdar? Kata kerja. Kata kerja yang dibendahkan. Ini kan kata kerja yang dibendahkan. Maka kalau kita lihat di dalam pemaknaannya, seperti contoh yang pertama kiro'ah. Kiro'ah itu kalau dari segi maknanya, ini sesuai dengan pemahaman yang tadi, kiro'ah itu bisa bermakna membaca. Coba kita lihat. Membaca itu kalau dalam bahasa Indonesia kata apa? Iya. Kata kerja. Kata kerja. Gitu. Membaca Kata itu kerja. bisa masuk kata apa? Kata kerja. Kata kerja. Kata kerja. Oh, bahasa Indonesia ya. Ya, bahasa Indonesia. Kata kerja. Kan makin jauh kalau kemudian isim kita artikan dengan kata benda. Kok bisa gitu ya? Kok bisa kata kerja itu masuk di dalam kata benda? Kan makin kacau kalau kita pikirkan, tapi kalau nggak dipikirkan aman aja. Kalau nggak dipikirkan sih aman aja. Nah, terserah lah ustadznya mau bilang apa gitu, terima aja. Kalau Dulu saya sebelum masuk LBIK gitu Pak Guru, saya pikir membaca itu kata kerja. betul, membaca itu betul, membaca itu kata kerja betul. Kalau di ini bahasa Arab. Oh beda, cuman itu waktu itu Bu Rosnya belum mempertimbangkan tadi teori besarnya bahwa antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia, gitu ya, antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia itu ada persamaan tapi ada perbedaannya, gitu ya.
Nah, kiroah, ya, kata kiroah dari segi makna bisa juga berarti Bacaan. Bacaan. dua-duanya ini harus diterima gitu. Dua-duanya ini harus diterima bahwa kiroah bisa berarti membaca, bahwa kiroah bisa berarti baca. Bacaan. Mana? Halo. Mama Hana, aku lagi belajar ya. Ntar ya. Matikan dulu ya Mama Hana. Lagi belajar. Kiroah juga bisa berarti bacaan. Dua-duanya kita terima. Tetapi itu akan menjadi berat kalau sekali lagi kita menerjemahkan isim adalah kata benda. Kok kata kerja jadi ini itu berat jadinya. Karena itu sejawal kita supaya mengantisipasinya bahwa kalimat isim tidak usah diterjemahkan. Kalimat isim tidak usah diterjemahkan, tapi cukup dipahami. Kita istilahkan, kalau sebagai istilah kita terima saja istilah tersebut, ya. Kita terima saja istilah tersebut, tapi kita pahami maksudnya. Ya. Kalimat isim yang pertama adalah kata benda atau nama benda, kemudian yang kedua kalimat isim adalah kata sifat, atau yang ketiga kalimat isim adalah masdar. Kalau bahasa Arabnya nama apa? Isim. Ismi. Enggak, ismi nama saya. Oh iya, ism. Apa? Kalau sifat? Sifat itu Ya sifat juga ya. Oh itu juga sifat. Kalau masdar? Masdar juga. Nah, sehingga supaya kita terbiasa dengan ISM, nah inilah dia. Isim, sifat, masdar. Begitu. Oh, singkatan. Jadi begitu isim, maka ingatlah nama, benda atau bendanya, kemudian S adalah sifat, kemudian M adalah masdar. Pak Guru, mau tanya Pak Guru. Ya, gimana Ibu? Kalau misalkan, kalau ini kan insya Allah kita misalkan memahami ini bahwa kita nggak boleh bilang menerjemahkan karena isim itu kan luas ya, yang termasuk dalam isim. Tapi kalau seandainya kita ingin menjawab orang yang bertanya gitu, maksudnya apa sih isim gitu? Apa kan kita menjelaskan mungkin pemahaman dia nggak sama dengan kita misalkan, lalu kita menerangkan itu apakah kita urai bahwa oh isim itu jangan dibilang kata benda karena yang termasuk dalam isim ini gitu. Itu begitu nggak Pak Guru? Karena kalau kita bilang oh isim itu jangan diterjemahkan kata benda ya kalau dia mau terima istilahnya karena pemahamannya sama, tapi kalau pemahamannya nggak sama kan malah nanti kok bukan kata benda, padahal artinya yang sering kita dengar kan kata benda. Nah, untuk meluruskan itu, misalkan kita menerangkan begini, kalau menurut pemahaman saya, karena isim itu banyak meliputi, nggak bisa diterjemahkan kata benda, karena dia meliputi ya kata benda atau nama benda. Benda bagian dari isim. Apa harus begitu menerangkannya? Beda ya, menerangkan antara orang yang belum pernah belajar bahasa Arab dengan orang yang sudah belajar bahasa Arab terlebih dahulu. Nah, gitu ya. Nah, kalau yang saya coba terangkan ini adalah maju mundur. Pada satu saat saya menjelaskan kepada orang yang belum mengerti bahasa Arab, pada saat yang sama saya menjelaskan kepada orang yang sudah kadung belajar bahasa Arab kepada ustaz, kepada guru yang lain. Gitu ya. Maka jalan tengahnya saya mengatakan tadi bahwa isim itu adalah istilah. Ya. Sama dengan kalau namanya istilah itu tidak usah diterjemahkan. Sama dengan mengatakan begini. Apa bahasa Indonesianya sholat? Sholat, sembahyang. Nah, coba kalau kita bilang sembahyang, orang di Bali sembahyang enggak? Iya. Pakai ruku enggak? Enggak. Kalau sholat pakai ruku enggak? Oke. Orang muslim pakai. Orang sembahyang pakai sujud enggak? Pakai kalau orang muslim. Tidak. Enggak. Orang sembahyang pakai sujud di Bali? Tidak. Nah, kalau sholat pakai sujud enggak?
Pakai. Pakai. Tuh, sholat mayit enggak pakai itu. Oh iya. Itu salah tertentu. Nah, karena itu saya mengatakan ini tidak usah diterjemahkan ya. Sholat ya sholat saja begitu. Salah di sana. Sholat ya sholat saja. Kemudian kalau kita kemudian ingin lebih lanjut, apa itu sholat? Sholat itu diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Salam. Dengan rukun syarat yang sudah diatur, kan begitu, Bang. Nah, tapi kalau tadi pertanyaannya tadi ya, pertanyaan tadi kepada orang yang sudah belajar bahasa Arab sebelumnya, itu kan beda pemahamannya. Maka gini, contohkanlah begini ya. Contohkanlah begini, kita ambil contoh ya. Maka penjelasan awal saya untuk kalau mau dipakai kepada orang lain, isim itu adalah nama jenis kata dalam bahasa. Apa? Isim? Nama jenis dalam bahasa Arab. dalam bahasa Arab. Gitu. Nama jenis kata dalam Kata dalam bahasa Arab. Nama tanya bahasa Arab. gitu ya, tanya yang bersangkutan tergantung siapa namanya. Misalnya yang nanya Bu Yuni gitu. Yang nanya Bu Yuni. Bu Yuni kalau nanti ke Amerika, Ibu punya nama baru nggak? Enggak. Apa tetap Sama. Yuni Wiyati? Iya sama Ustadz. Pak Guru. Kalau namanya Yuni Wiyati apa enggak? Kenapa? Kalau ke Arab nama Ibu Yuni Oh Wiyati iya. berubah. Tetap sama Pak Kira-kira Guru. begitu cara ininya pendekatannya Bu Nur. Kalau orang yang bertanya dan dia pernah belajar bahasa Arab sebelumnya. Jadi ya, kita pertama bahwa isim adalah nama untuk jenis kata dalam bahasa Arab. Apa saja yang termasuk di dalam jenis ini barulah Ibu jelaskan gitu. Barulah yang termasuk di dalam jenis ini, yang pertama adalah ini, yang kedua adalah ini, kemudian yang ketiga adalah ini. Yang pertama ini adalah kata benda, ini nasibnya kayak anak pertama. Coba ya, gimana nasibnya anak pertama? Gitu. Coba Bu Yuni, anak pertama namanya siapa Bu Yuni? Iman. Yang kedua? Karisma. Tapi pernah nggak Ibu dulu, walaupun Karisma sudah lahir, lalu Ibu disebut Mama Iman atau Mama Iman dan Karisma? Oh iya, Pak Guru di sini begitu, nama anak pertama. Nah, kira-kira begitulah yang terjadi, ya. Begitulah yang terjadi kalau kita ingin memahami bahwa ini karena dia anak pertama, ini kata benda, sehingga ada orang yang mengatakan ini mamanya, itu, Mama Iman, gitu kan? Ya, Bu Yuni itu bukan hanya mamanya Iman, padahal isim itu bukan hanya kata benda. Benda. Ya, Ada jenis-jenis lain juga ya, ada jenis-jenis lain juga yang masuk dalam kategori isim. Isim bagian dari jenis kata ya. Ya, isim adalah nama jenis kata dalam bahasa Arab. Selain isim, ada juga jenis kata namanya fiil, ada juga jenis kata namanya harf. Gitu untuk usaha untuk menjelaskan kepada orang yang pernah belajar bahasa Arab sebelumnya. Nah, kalau itu belum paham, maka munculkanlah contoh-contoh itu, gitu ya. Munculkanlah contoh-contoh. Ya, kata sifat nih, kalau kita bilangnya ini kata sifat ini, kita bilang begitu ya. Kita bilang kabir, kabir itu apa? Kabir kan besar. Kita bilang sogir, wasiun. Kalau dalam bahasa Indonesia ini kata sifat, tapi kalau dalam bahasa Arab ini masuk dalam kata isim, begitu. Bagaimana, Bu Nur? Ada ide? Iya, paham Pak Guru. Maksudnya ya harus cara menerangkannya harus apa ya? Ya, yang kita harus menguasai juga, kalau enggak bisa ke jeblok dengan yang tanya Pak Guru. Ya memang harus memahami. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Yang ketiga jenisnya ini adalah masdar. Ya, masdar itu kata kerja yang dibendakan. Ya. Ada qiraah, ada ilmun. Contohnya, qiraah bisa bermakna membaca, bisa bermakna bacaan. Nah, kemudian ilmun bisa bermakna mengetahui, bisa bermakna pengetahuan. Kalau begitu rahmatun bisa bermakna apa? Rahmatun
Kasih sayang. Semata kasih sayang atau Rahmat. Rahmat. Rahmat kan kasih sayang. Jadi kesayangan. Baca Menyayangi. sayang. menyayangi, iya menyayangi. Menyayangi dan kasih sayang. Ya, terus kalau taubatun, Taubat. Eh, taubat dan Bertobat dan Taubat dan taubat. terus taubat dan taubat. Doa. Doa dan berdoa. Berikutnya, Dakwah. Mau tidur. Dakwah. PR. Dakwah. Dakwah. menyeru. Siaran atau Dakwah itu menyeru. seruan Ya, atau ajakan. Seruan bisa atau menyeru, kan? Menyeru atau Bisa seruan, ya. Bisa seruan. menyeru, bisa seruan. Kemudian berikutnya, Naum tidur. Naum, ngantuk. tidur. Berikutnya, Tidur itu apa itu? Apa ya? Ifris ya. Ifris Afif. ya. ini kan masuk dalam bahasa Indonesia itu. Tapi sebutnya seperti zohir. Penjaga. Ya. Zohir masuk bahasa Indonesia jadi apa? Mohon maaf, zohir batin. Masuk bahasa Indonesia jadi apa? Zahir dan batin itu jadi Lahir dan lahir. batin. Jadi apa bahasa Indonesia? Lahir. Lahir Iya. batin. Lahir. Zohir masuk menjadi lahir, maka yang berubah apa? Berubah. Zohir. Zohir menjadi lahir, yang berubah apa? Huruf apa menjadi huruf apa? Huruf Z. Z menjadi Z. L. L. Zo menjadi L. Maka begitu juga hifaz. Hifaz, Pas itu kalau zo-nya berubah menjadi L, jadinya Hafal. 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 Nah, gitu. Ya, hafal. Jadinya hafal. Penjaga. Jaga. Balasan. balasan. Membalas. Membalas atau balasan. Hisab. Hisab. Hisab, perhitungan. Hitung atau Hitungan perhitungan. Ya, Menghitung. baik. Terus Muhafadzah. Muhafadzah. Orang yang menghafal. Menghafal atau hafalan. Orang iya, yang menghafal. bisa bermakna memelihara atau menjaga atau pemeliharaan penjaga. Nah, kemudian berikutnya yang terakhir. Istighfar. Istighfar. Apa Ampun, maknanya? ampun ya. Ampun. Pengampunan, memberi ampun. Ampunan. Ya, atau Memberi ampun. Mengampun. alif silahnya. Meminta ampun. Memberi ampun atau Ampun. pengampunan. Ya. Ampunan atau apa ya? Minta ampun. Meminta ampun atau pengampunan atau Permintaan ampun gitu ya. Permintaan ampun. Ampun. permintaan. Bahasa Indonesia kita begitu. Ada permintaan ampun seperti permintaan maaf kan begitu ya. Permintaan maaf atau meminta maaf. Itu ya. Sinonim. Ya, permintaan ampun atau meminta ampun. Maaf. Nah, itu adalah 3 kelompok kata yang masuk dalam kategori isim. Ya, Isim. itu adalah 3 kelompok kata yang masuk dalam Isim. tapi tidak hanya sekedar itu gitu ya, tapi tidak hanya sekedar itu. Yang termasuk juga di dalam itu ada kata lain lagi yang masuk dalam kategori isim. Karena itu kalau dalam bahasa Arab klasifikasinya 3. Tetapi yang menjadi beda kalau dalam bahasa Indonesia kan kata-kata itu berdiri sendiri, ya, mandiri diri sendiri. Tapi kalau dalam bahasa Arab, beberapa jenis kata yang kita kenal itu begitu masuk dalam bahasa Arab, atau kalau kita lihat dari ilmunya bahasa Arab, ada beberapa kata yang terhimpun dalam satu jenis. Nah, contohnya apa ini? Kata kerja yang dibendakan, sifat, kemudian kata benda atau nama benda, semua itu masuk dalam kategori isim. Kategori isim. Nah, tanda nih sekarang. Tanda ini untuk membantu kita mengenali.
tanda ini untuk membantu kita mengenali. Tanda ketiga bentuk kalimah isim pada umumnya berharokat tanwin atau diawali al. Nah, ini berarti kanan mainnya. Makanya tadi ditandain merah ya. Soal ya, kalau dulu kita bicara soal al itu kita kenali sebagai ciri bentuk berapa? Bentuk 3 dan 4. Iya, bagus. Ini berarti kalau begitu dari 5 bentuk kata yang sudah kita kenali, semua sudah punya klasifikasi masing-masing. Bentuk 1 masuk ke fiil, bentuk 2 masuk ke fiil, bentuk 3 masuk ke isim, bentuk 4 masuk ke isim, bentuk 5 masuk ke fiil. Nah, berarti ada kata-kata yang di luar 5 bentuk ini kemungkinan besar itu akan masuk ke jenis yang ketiga. Apa tadi jenis yang ketiga namanya? Arf. Oke, baik. Nah, berikut ini berharokat tanwin atau diawali al. Nah, ciri lain dari isim adalah penegas ini, harokat akhirnya berubah-ubah. Bergantung kepada fungsinya dalam suatu kalimat. Nah, coba kita lihat di situ ya. Baca baris yang pertama. Wallahu yahdi man yasha. Atiullaha wa rasulahu wa sayarallahu wa rasuluhu. Kulillahi syafa'atu jami'a. Baik. Apa kata yang terlihat berulang-ulang di situ? Allah. Berapa Allah. kali ulang? Ada 4. Yang pertama bagaimana bunyinya? Ya Wallahu. Wallahu. Nah, yang kedua bagaimana bunyinya? Allah. Iya, bagus. Yang ketiga bagaimana bunyinya? Allahu. Yang keempat bagaimana bunyinya? Lahi. Li enggak, itu beda cerita. Oh iya. Lahi. Yang keempat bunyinya apa? Allah. Kan ada beda-beda ya bunyi akhirnya. Yang pertama hu, yang kedua bunyinya ha, yang ketiga hi, kemudian yang terakhir bunyi hi. Apalagi kata yang berulang di situ. Rasul. Rasul berapa kali? 2. Yang pertama bunyinya Rasulullah. Rasulah. Yang kedua baik. Ini adalah karakter isim. Yang tadi disebutkan harokat akhirnya berubah-ubah. Bergantung kepada fungsinya di dalam suatu kalimat. Nah, kita coba begini. Apa yang melatar belakangi harokat akhir yang berubah-ubah untuk isim? Katanya bergantung kepada fungsinya dalam suatu kalimat. Coba gimana penjelasan lebih lanjutnya? Coba bagaimana penjelasan lebih lanjutnya? Yang berharokat dhamma berarti dugaannya sebagai pelaku atau subjek atau predikat. Sedang berharokat fathah berat dugaan itu berfungsi sebagai objek atau keterangan. Iya, baik. Ya, coba kita lihat ya. Coba kita lihat. Tuh. Yang pertama, wallahu yahdi may yasha. Ada perbuatan apa di situ? Ada memberi petunjuk. Pada siapa yang memberi petunjuk? Allah. Ya, dalam bahasa Indonesia, Allah kita pahami sebagai pelaku atau Subjek. Karena itu kemudian kan Allahu. Gitu. Berikutnya, fasayarallahu amalakum wa rasuluhu. Ada perbuatan apa di situ? Menaati Allah dan Rasul. Taat kepada Rasul. Fasayarallahu. Fasayarallahu
Ada perbuatan apa di situ? Ya. Allah. Fasayarallahu, ada perbuatan apa di situ? Saya makan. Enggak ingat Pak Guru saya roh tuh Pak. Ro'ayaro. Masih ingat ro'ayaro? Ro'ayaro. Melihat. Maka. Maka melihat. Siapa yang melihat? Allah yang melihat. Dalam bahasa Indonesia berarti kita pahami sebagai subjek pelaku. Karena itu kemudian bunyinya di situ tertulis berikutnya atiullaha wa rasulah. Ada perbuatan apa di situ? Mentaati Allah dan Rasul. Siapa yang mentaati? Ati itu mereka ya. Mereka. Ada waw alif otomatis bermakna mereka. Wow, itu menanda jamak banyak. Ya, jamak. Jamak, penanda jamak. Apa yang jamak di sini? Apakah saya, ataukah kamu, ataukah apakah dia yang jamak di sini? Saya. Kalian. Ada saya. Ini ada perintah. Enggak kalian. Bukan kalian. Ada perintah di sini. Ati kalian taatilah kan gitu ya. Ada perintah taat. Ada perintah ya berarti. Ada. Antum ini ya kalian ya. Ada perintah berarti itu bicara soal fiil apa? Amar. Amar ada berapa domir yang kita pahami? Iya, ada antum sama anta. Kamu dan kalian. Ya, kita punyanya 3 sebenarnya. Ya, yang kita punya ada antum dan ada anti. Tapi wawu alif itu tidak bisa dijadikan patokan langsung. Karena apa? Kalau nanti dia di madin, bisa jadi itu home. Nanti kalau di mudhari bisa jadi anta, bisa jadi antum. Nah, kalau di amar bisa jadi antum. Berarti pilihannya bisa anta, bisa antum. Harus dikenali lebih lanjut. Tidak cukup dengan melihat wawu dan alif. Berhubung ini fiil amar, maka alif ini menandakan domir antum. Siapa yang mentaati? Kenapa? Siapa yang mentaati? Antum. Kalian. Kalian diperintahkan mentaati siapa? Allah dan Rasul. Bahasa Indonesia berarti Allah, kata Allah kita pahami sebagai apa? Objek. Karena itu dibaca Allah. Bukan Allahu. Begitu juga halnya coba perhatikan ya, di kalimat fasayarallahu amalakum wa rasuluhu. Coba lihat. Rasul di dalam kalimat tersebut, apakah Rasul melihat atau dilihat? Berarti kan Allah Rasul melihat atau dilihat? Melihat. Dari mana kita duga bahwa Rasul kayaknya dilihat? Karena itu ada doma. Nah, coba kalau itu diabaikan, seumpama itu diabaikan, lalu coba artinya saja. Fasayaro, apa maknanya? Maka melihat. Coba ada maka kita. Fasayaro. Maka Allah kan sayaro melihat. telah melihat. Apa? Telah melihat. Dari mana dipahami telahnya? Bukan telah. Maka. Yaro kan itu fi'il mudhari. Oh ya, rohnya sah. Apa bermakna telah? Madin kalau telah. Berarti di situ apa maknanya? Fasayaro. Akan melihat. Allah akan melihat perbuatan kalian. Melihat perbuatan kalian. Rasuluhu.
Dan Rasulnya. Dan Nah, Rasulnya. coba lihat kalau bahasa Indonesianya. Allah akan melihat perbuatan kalian dan Rasulnya. Oh, iya. Kalau bahasa Indonesia pemahaman bahwa Allah melihat perbuatan kalian, Allah juga melihat Perbuatan Rasul. Allah juga melihat perbuatan Rasulnya, kan bisa Rasul. jadi pemahaman Iya. seperti itu. Iya. Tapi ketika dipahami Rasulu, kalau berharokat domah apa tadi maknanya? Allah dan Aku Rasul juga. melihat perbuatan kalian. Iya. Objek. Jadi dengan berubahnya ini nanti akan berakibat kepada perbedaan pemahaman. Kalau seumpama dibaca wa rasulahu, wa rasulahu, Rasul melihat apa dilihat? Dilihat. Dilihat. Akan berubah pemahamannya wa rasulihi. Berarti dia Dilihat? sebagai Tidak. Kan bukan rasulu. Apakah Rasulnya melihat? Tidak. Bukan Tidak. Rasulu. Apakah Rasul dilihat? Tidak. Karena tidak bukan juga. Rasuli. Itu artinya mana? Yang dilihat adalah perbuatan Rasulnya. Gitu. Jadi yang dilihat itu adalah perbuatan Rasulnya, bukan Rasul. Itu maka punya pengaruh terhadap pemahaman makna. Ya, tapi kita secara itu ya bertahap ya untuk memahami itu. Nah, paling tidak kita sudah punya modal dasar, yaitu SPBU, si Okba, si kembar, Okbi. Okba, Paling tidak. Okti. Kuliahnya di UI. Jadi dia sebagai apa Pak Guru? Yang tadi Belum Rasulihi. sana. Belum nyampe ke sana ilmunya. Iya. Pak Guru Yang mau nanya. sementara ini kan subjek atau predikat Atau objek. Kalau dari alternatif itu subjek, predikat apa keterangan? Keterangan kan? Nah, kira-kira begitu. Kalau kasrohnya gimana Pak Guru, kan kalau misalkan domah itu lebih pada objek atau Objek. Subjek pelaku atau Subjek. Subjek. predikat. Nah, sedangkan kalau misalkan fathah itu pada objek sebagai objek. Nah, Keterangan. Tadi kepada perbuatannya ya tadi. Kepada perbuatannya, perbuatan Coba Rasul. baca lagi gimana, Bu Feni? Dalam membaca atau memahami kalimat-kalimat Arab, bila kita menemui suatu kata isim berharakat domah, berat dugaan kata itu berfungsi sebagai pelaku atau subjek atau predikat. Terus. Sedangkan bila berharakat fathah, berat dugaan kata itu berfungsi sebagai objek atau keterangan. Oke, bagus. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan kasroh? Kan gitu ya? Kasroh, iya. Nah, sekarang kita pakai ilmu mirip-mirip ya. Kasroh itu lebih mirip ke domah apa ke fathah? Fathah. Nah, kira-kira juga begitu. Jadi jawabannya diduga kalau kasroh kemana? Ke Objek atau subjek atau predikat. Ke objek. Ke objek. Iya, Objek atau keterangan. atau Keterangan. Begitu, Bu Dian, untuk kasroh. Ya, baik Pak Guru, terima kasih. Ada pertanyaan lain? Tidak ada, Pak Guru. Oke, kita lanjutkan. Termasuk juga selain yang tadi ya, yang termasuk juga dalam kategori isim, ini tambahan ini posisinya. Yang pertama adalah kata gantinya. Nya kemana kira-kira? Domir ya? Nah, itu. Bukan. Ulang lagi. Oh, kata gantinya berarti pelaku ya? Isim adalah kata gantinya. Nya kemana kira-kira? Domir. Pelaku. Yang lain. Yang masuk adalah kata gantinya. Nya kemana kira-kira? Pelaku. Domir ya? Ke pelaku. Tapi nya ke isim. Isim. Ya. Jadi yang masuk dalam kategori isim adalah kata ganti isim. Isim tadi apa saja? Kata benda, nama benda, maka itu lebih lanjut. Masuk juga adalah kata ganti benda,
kata ganti sifat, kata ganti masdar, kira-kira begitu. Kalau dijabarkan lebih lanjut. Tapi sederhananya, masuk juga di dalam isim adalah kata ganti isim. Yang kita kenal kemudian dengan istilah apa ini? Sebanyak ini namanya apa? Domair. 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 Ya. Namanya domair. Ya, domair. Domair. Terus berikutnya yang masuk juga dalam kategori adalah penunjuknya. Penunjuk apa maksudnya di sini? Penunjuk isim. Penunjuk isim. Penunjuk isim. Apa dulu istilahnya yang kita sudah kenali? Isyarat. Isim isyarah. Iya, isyarah. Dulu kita kenali sebagai Isyarah. 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 Kita kenali sebagai isyarah. Apa contohnya? Hada. Hadza, hazihi, Haulai. haulaika. Iya, bagus. Kita lanjutkan berikutnya. Yang termasuk dalam kategori isim juga adalah kata penghubungnya. Penghubungnya. Nya mana? Isim. Isim. Jadi kata ganti isim termasuk juga ke dalam isim. Penunjuk isim juga termasuk isim. Kata penghubung isim juga termasuk dalam isim. Pernah kita belajar istilahnya dalam bahasa Arab kata penghubung? Mausul. Namanya belum pernah. Ya, tapi belum pernah. Sudah pernah kan? Udah pernah sama Ustadz itu. Kalian, gitu. Kalau sudah pernah kalian belajar, jawabannya pernah. Tapi apa pernah kita? Belum. Belum. Rasanya Pak Guru sudah nerangkan deh. Apa Belum Ustadz Nasiruddin yang udah. Belum. Dan saya baru ini, saya anak bawang saya. Jawab Pak Guru bisa jadi. Gitu. Mausul. Nah, baik. Tapi paham gitu. Saya biasanya jadi prinsip kalau mengajar istilah itu nanti gitu. Maka kemarin kan teman-teman yang belajar membaca Al-Qur'an juga saya syaratkan begitu. Paham dulu ya Pak Guru ya. Istilah-istilah mantar aja gitu. Ini belum apa-apa udah muncul istilah apa tawal, istilah sektah ya itu ntar pusing gitu. saya. Sudah dijelaskan Pak Guru tuh. Kenapa Bu? Pernah menjelaskan Pak Guru pernah menjelaskan. Nah, bukan di negara ini Bu, itu di negara Husnul Khotimah. Di negara Khotimah. Di negara lain itu posisinya. Ya, kalau di sini Pak. Nah, jadi untuk 3 tambahan ini juga bisa. Domair, apa yang berwarna kuning? I. Isyarah, apa yang berwarna kuning? S. Mausul, apa yang berwarna kuning? M. Isim. Disingkat dengan ISM. ISM. Jadi ISM, gitu ya. ISM pokoknya adalah isim. Domair, Mau isyarah, kata benda, mausul. S-nya sifat, M-nya masdar. Kalau ke bawah I-nya adalah domair, S-nya adalah isyarah, M-nya adalah Mausul. Itu dia yang masuk kategori isim. Jadi kalau lihat ini banyak ini, isim itu jenisnya banyak. Ya, isimnya di sini yang pokoknya ada 6. Ya, ada kata benda, nama benda, ada kata sifat, ada masdar, kata penggantinya, penunjuk, kata penghubung. Nah, yang tersisa namanya adalah kata apa? Namanya Haraf. Ya, kayak bahasa Indonesia ya, harap-harap namanya orang modalnya cuma harapan. Kalau namanya orang harapan, modalnya harap,
ya bisa dapat, bisa juga enggak. Namanya juga harapan doang. Beda dengan fiil. Fiil yang kerja nyata dia. Kerja nyata. Ada waktunya kan. Fiil itu kerjanya nyata, ada waktunya. Beda dengan isim. Isim orang ibarat manusia sudah punya nama. Walaupun kerja, punya nama dapat langsung begitu. Ada sumbangan. Ada sumbangan, ada hadiah. Itu ada hadiah. Panitia menggariskan hadiah itu ada untuk Pak RT, walaupun Pak RT-nya nggak ikut kerja, tapi udah punya nama dia setiap kali. Nah, harf. Bagaimana menjelaskannya? Ya, selain fiil dan isim. Selain fiil dan isim. Karakternya bagaimana? Karakternya namanya harf ya dikit-dikit. Karena dikit-dikit, sering juga kita temukan artinya tidak selalu ada artinya. Artinya tidak selalu ada dengan mempertimbangkan konteks, penggunaannya. Ya, misalnya kata wa, tidak semua wa artinya dan. Memang karakternya begitu, harf itu. Ada fa, tidak semua fa artinya maka. Ya, ada arti bi, ya bi itu bisa punya banyak arti tergantung konteksnya. Kita punya li juga punya banyak arti tergantung pada konteksnya. Tergantung pada konteksnya itu artinya tergantung dengan apa dia maknanya akan punya makna setelah dihubungkan. Setelah dihubungkan dengan isim. Barulah gitu. Misalnya kayak wa gitu ya. Kalau ada yang sebelumnya, ada sesudahnya kita artikan dan. Tapi kalau tidak ada, ya nggak usah diartikan. Nggak ada arti. Ya, begitu. Contoh sederhana. Apa saja contoh harus? Wa. Ada a. Ada hal, ada wa, ada fa, ada li, ada lam, ada lam, ada la, ada bi, ada fi, ada min, ada ala, ada ila, itna, ada anna, ada ilan, ada ma yang berarti Tidak. Nah, khusus untuk ma ini perlu dapat perhatian khusus. Karena ma bisa masuk kategori harf ketika bermakna tidak, dia juga bisa bermakna, dia bisa juga masuk di dalam kategori apa? Masuk ke dalam kategori isim. Isim. Ya. Kategori isim ketika dia bermakna sesuatu. Dan kita punya waktu itu kita pernah belajar bahwa ma memiliki beberapa arti. Apa yang, siapa yang? Gitu. Apa yang, sesuatu yang sebagai kata tanya, dan kemudian bermakna tidak. Ma dengan ina ya Pak Guru. Apa maksudnya? Maksudnya ina itu termasuk isim ya Pak Guru. Dapat keterangan di mana ina masuk dari kategori ini isim? Pak saya tanya waktu di Qur'ani 2 saya tanya itu kan yang mana aja isim, terus saya bilang ina ternyata huruf harf ternyata ina itu masuknya isim. Bagaimana penjelasannya ina itu isim? Kata beliau waktu itu isim itu termasuk ina itu termasuk isim, katanya isim begitu aja. Enggak, saya belum nyampe ke situ ilmunya. Coba kalau kita pahami bahwa kalau isim ini kan berkaitan dengan sesuatu yang bisa dilihat, ya, sesuatu yang bisa dirasa, sesuatu yang bisa diraba, sesuatu yang bisa dirasa. Ina itu kalau itu bisa dilihat nggak? Yang namanya sesungguhnya itu? Iya, tidak. Makanya waktu itu kan saya antara ilmu yang saya dapat itu dari Pak Guru kan isim ya harf itu kan nama sedikit terus tidak bisa diraba. Jadi ina itu di saat disuruh cari mana yang harf mana yang isim. Ini ilmu kita, mohon maaf. Di sini ilmu kita ina itu masuk kategori harf. Kalau misalnya nanti Bu Ros punya jawaban bahwa inna itu isim yang mana dia? Apakah kata benda atau nama benda?
ataukah sifat, ataukah masdar, atau kata ganti, ataukah kata tunjuk, ataukah kata sambung, begitu ya. Apakah itu ya? Apakah itu kata benda atau nama benda, ataukah sifat, atau masdar, ataukah domir, ataukah isyarah, atau mausul? Masuk kategori yang mana dia? Ya, ilmu saya belum nyampe di situ, sehingga nanti kalau penjelasannya sudah dapat, nanti bisa jadi ilmu tambahan untuk saya. Tapi sejauh ini inna itu masuk kategori harf. Kalau Begitu ya? summa, Pak. Kalau summa. Coba Ibu rasakan deh. Ibu rasakan. Menurut Ibu gimana? Masuk kategori mana? Nggak bisa dirasa kemudian. Coba Bu Dian, kalau Ibu rasakan. Dengan pemahaman Ibu kira-kira masuk kategori yang mana itu? Summa. Kemarin penjelasannya katanya masuknya harf. Bolehlah penjelasannya. Yang saya tanyakan adalah menurut Ibu Dian, menurut Bu Dian Firdianti, summa masuk kategori mana kira-kira? Lebih kepada penghubung, mausul. Masuk kategori mana? Isim mausul. Masuk kategori isim, Pak Guru. Kita sudah belajar nggak yang masuk penghubung apa saja? Apakah termasuk di dalamnya summa? Nggak ada sih di dalam Nggak ada, berarti tidak. Berarti tidak. Berarti tidak. Berarti harf. Ya, berarti tidak. Kalau misalnya ada kata benda yang namanya summa, bisa jadi isim. Emang ada Pak Guru? Ada. Dosen saya di UIN namanya Muhammad Hamid. Itu nama orang ya, benda. Ini isim itu. Jadi ini masuk harf ya Pak Guru? Kan nggak bisa dirasa, nggak bisa diraba kan kemudian artinya. Ya artinya kalau Ibu punya ilmu begitu, pakai aja ilmu itu harf. Iya, udah paling enak pakai yang ilmu, paling enak pakai ilmu begini aja deh. Kalau nggak bisa diraba, nggak bisa dirasa, udah pokoknya udah harf. Gitu. Kalau nanti Ibu punya penjelasan yang lain, gitu, penjelasan lain, tapi tidak bisa dikembalikan ke ilmu kita ini, sebaiknya ditunda kata saya, sebaiknya ditunda. Siapa alasannya kita kalau bahasa Arab Quran itu kan pemahaman terbatas, ya, pemahaman terbatas, tidak kemana-mana begitu. Tapi kalau tadi kalau ada jawaban yang berbeda, misalnya tentang inna, Bu Ros mendapatkan keterangan bahwa inna itu adalah isim. Coba dikembalikan di bahasa Arab Qurani dia masuk kategori yang mana dia? Dia isim yang pertama, pokok pertama, apa pokok kedua atau pokok ketiga, ataukah tambahan pertama, tambahan kedua atau tambahan ketiga? Kalau ilmunya di luar itu, ya mohon maaf, itu artinya bukan di negara bahasa Arab Qurani. Iya, itu berarti di negara lain. Bocoran dikit Pak Guru, masa juga ada dengar-dengar juga sih, cuman belum nggak bisa nerangkan karena kayaknya nggak mantap dan takut kalau salah. Gimana? Bocoran apa maksudnya? Ya maksudnya gini ya memang mungkin belum sampai misalkan, tapi kan penasaran nih Bu Ros juga mungkin saja ada pernah dengar sih. Maksudnya itu dia masuk kemana ya? Karena kadang-kadang Ina, ini jadi isim Ina gitu. Cuman dia masuknya gatuknya kemana tuh kan yang Pak Guru bilang tadi. Kalau Ina kita di sini, kalau kita ini jelas nih kalau kita posisi kita. Kalau dia misalkan di dalam konteks dia mungkin nggak dia sebagai ya dikonfirmasi kepada yang bersangkutan. Oh gitu ya, nggak bisa dapat bocoran dari Pak Guru ya Mas. Ilmu saya belum nyampe ke situ kalau saya. Oh ya. Adalah isim begini. Kalau ilmu di bahasa Arab Qurani begini, Bu, tapi nanti di bahasa Arab Qurani 3. Ilmu di bahasa Arab Qurani 3 adalah gini ya. Nanti bahasanya begini. Sederhananya kita kembali ke ciri yang ke-6. Ciri ke-6. Kalimat ya. Bagaimana? Ada pertanyaan lain? Baik. Mudah-mudahan ini mengindikasikan bahwa ibu-ibu sekalian sudah memahami klasifikasi. Kita ulang sekali lagi bahwa dalam bahasa Arab kata diistilahkan dengan kalimat. Berapa jenis kalimat dalam bahasa Arab? Ada tiga. Yang pertama, Iya.
isim. Kedua isim. Yang Ketiga harf. Yang ketiga harf. Ini ada berapa yang masuk dalam kategori fiil? 3. Apa itu? Madin. Fi'il madin, fi'il mudhari, fi'il amr. Iya, bagus. Kemudian yang masuk dalam kategori isim apa saja? Yang pokok, yang berubah, Yang pokok, Benda, jenis Benda. dan kedua sifat, sifat, kemudian Ada yang sifat, ketiga masdar. Ya, bagus. Yang termasuk juga apa? Yang tambahan? Tambahannya domir, Kata ganti. Pengganti, ganti isyarah, Syarat, mausul. kemudian Mausul. Mausul. kalau bukan isim, bukan fiil, namanya Harf. harf. Iya. Jadi dengan demikian, ibu-ibu sekalian, kalau kita fiil, kita bicara ini fiil atau isim atau harf, begitu kita duga apa dia fiil apa tidak, ingatlah ke putri. Ya. Kemudian kalau lihat isim, maka coba dicek lagi Dibagi dua. pokok, Pokok S atau pokok, tambahan. M pokok, atau I tambahan, S tambahan, atau M tambahan. Itu aja. Tambahan. Nah, ilmunya. Sedangkan kalau tidak masuk ke dalam putri, Keduanya. tidak masuk I pokok I. I plus, S pokok S plus, dan M pokok M plus, maka duga kuat itu adalah harf. Dan jangan lupa untuk mengenali sebuah kata, kita mengenalinya per unit kata. Berarti ilmu potongnya perlu digunakan. Satu potong belum tentu satu Belum kata. tentu satu Jika kata. dalam satu potong kata, satu rangkaian bisa jadi itu ada beberapa kata. Dan itu bisa jadi beberapa jenis kata. Dan sebagai bahan latihan, nah dicoba ini ya. Sebutkan mana isim, mana fiil beserta domir pelakunya, dan mana harf. Yang mana untuk menjadi latihan? Latihan pertama kita adalah Quran surah An-Najm dan surah Al-Mu'min. Quran surah An-Najm dan Quran surah Al-Mu'min. Mudah-mudahan ini bisa dipahami dan pekan depan pada pertemuan kita berikutnya kita akan lanjutkan ini. Kita akan lanjutkan pembicaraan kita ini, kemudian kalau tuntas nanti kita akan melanjutkan pelajaran ke. Demikian ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan ada manfaat dari kajian kita. Mari kita syukuri dengan hamdalah. Allahumma wa bihamdika terima kasih. Terima kasih Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.